so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 untuk karir episode ke-109. Kali ini kita bakal menuju seri Sepang atau di Malaysian GP, di mana di klasemen setelah kemarin kita gagal meraih hasil maksimal di Thailand, kita akhirnya tergusur dari puncak klasemen, di mana Pecco langsung menjadi pengisi puncak klasemen lagi dengan unggul 5 poin atas Race Rio. Apakah di 3 seri terakhir ini Race Rio bisa kembali mengejar puncak klasemen dari Pecco Bagnaia di level 110%? Semoga saja. Dan guys, sorry banget, sangat disayangkan di sesi kualifikasi kita hanya mentok di sesi kualifikasi ke-1 saja dengan start urutan ke-16, di mana Enea dan juga Marquez berhasil lolos. Ini pun kita kalah dari mereka berdua dengan gap yang sangat tipis sekali, hanya 0,298. Begitu senginya persaingan di level 110% yang bikin kita makin puyeng. Nah, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Sepang atau di Malaysian GP. Dikabarkan race kali ini akan berlangsung dalam kondisi flag to flag. Akan terjadi, diperkirakan akan terjadi flag to flag. Dari cuaca kering berubah menjadi hujan. Oke, yang penting kita ya harus siap diri saja. Kalau masalah settingan kita percayakan kepada staff atau mekanik kita. Yang penting di stint pertama kita menggunakan kompon ban kering. Oke, Fabio Quartararo mewakili Yamaha berada di 6 besar dan Fabio Quartararo menjadi satu-satunya wakil Yamaha yang berada di top 10. Dan apesnya Race Rio start dari grid ke-16. Ini masih jujur ya guys ya. Ini gue rasa kita main di level 120% udah kayak aslinya, di mana Yamaha bakal kesulitan di setiap balapan. Oke, hard medium akan kita pakai di race kali ini sebelum flag to flag terjadi. Oke, Pecco Bagnaia Martin Luca Marini front row, Pol Espargaro cuy di grid keempat loh. Di sebelahnya Joan Mir, dan Joan Mir lagi-lagi sangat mendominasi. Oke guys, kalau gitu langsung saja kita mulai sesi race untuk MotoGP Sepang di Malaysian Grand Prix. Ini dia. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Malaysian Grand Prix. Cloudy condition, it's on the way. Maverick Vinales masih mencoba defense kita hingga menuju turn 1. Race Rio mencoba masuk dari inside line dan agak late braking dan cukup sedikit wobble tadi, tapi sekarang kita berhasil masuk ke posisi 9 dan nice sekali, langsung beranjak dan semakin meningkat di posisi ke-7. Oke, tikungan ketiga, kalem. Stay fokus. Ini level segini kita nggak boleh bikin mistake, karena jika saat kita mistake kita bakal lebar dan pasti bakal di overtaking sama pembalap lainnya. Oke, turn keempat, Pecco Bagnaia crash cuy. Pecco melebar kemudian terjatuh. Pecco Bagnaia, pimpinan klasemen kita, tersingkir dari front row, yang mana Luca Marini, Pol Espargaro, Jorge Martin menguasai 3 besar. What a race. Baru lap pertama drama sudah terjadi. 3, oh my goodness man, Pol Espargaro juga terjatuh. Ada apa ini? Baru lap pertama 2 rider di depan kita mengalami insiden, entah yang di belakang agak melebar di turn ke-9. Nampak jelas Enea Bastian ini, Jorge Martin sekarang menjadi musuh baru kita di lap pertama. Luca Marini take the lead. Gila cuy, Pecco Bagnaia, Pol Espargaro bisa-bisanya loh crash di waktu yang cukup berdekatan. Pecco tadi melebar ya, kemudian dia kehilangan grip, terus dia crash, dan Pol Espargaro juga sama. Dia lebih tepatnya menginjak rem, kemudian dia mental cuy. Ya ampun, oke lah. Nah, sekarang di last sector menuju last corner, lap pertama akan segera usai. Sementara itu kita malah melebar. Terlalu berambisi sehingga terlalu berani late break dan ngebuat mistake.
Lap kedua kita masuki. Sementara itu cuaca semakin mendung. Apakah di lap kedua ini akan terjadi flag to flag? Ini kalau sampai flag to flag terjadi ya di race kali ini, gue gak tau pasti gimana performa kita. Karena selama kita main di musim ini di Sepang, gue gak pernah ngelakuin simulasi yang namanya wet race condition. Jadi gue rasa nanti kita langsung aja mencoba belajar sekaligus beradaptasi. Oke, tikungan keempat, entry Gunnar. Luca Marini melebar namun dia tidak terjatuh dan langsung saja Enea Bastian ini mengambil alih pimpinan race. Mulai lap kedua di sektor kedua. Sementara itu Joan Mir masih terus berusaha keras sembari menyerang Jorge Martin untuk posisi keempat. Joan Mir menjadi satu-satunya wakil Honda yang sangat tampil perkasa, sangat tangguh hingga saat ini. Sementara itu Alex Rins berada di posisi 8 dan sepertinya rintik hujan sudah mulai turun membasahi layar kita dan Luca Marini juga mulai datang menyerang cuy. Oke, entry Gunnar. Marini masuk dari inside line menuju tikungan di depan. Turn ke-12 Chris Rio kembali masuk overtaking, men-switch back posisi kedua dari Luca Marini. Hingga sekarang di tikungan ke-13, 14 flag to flag, indikator flag to flag sudah dinyalakan, yang berarti para pembalap bisa masuk ke pit mulai saat ini. Namun kita masih terus berjuang keras dari perlawanan Luca Marini. Entry Gunnar tikungan terakhir, Marini masuk dan Enea masuk ke pit. Luca Marini langsung menjadi pimpinan race dan kita dihempaskan oleh Ducati Desmo GP22. Fabio Quartararo di belakang kita. Duo Yamaha lanjut di balapan lap ketiga. Oke, force Gunnar. Marini masih ngotot dan langsung saja kita overtaking dari inside line. Kita blok pas, nice sekali. Namun Marini masih bisa mengimbangi laju dari Chris Rio. Turn 3, high speed Gunnar. Sparkle air sudah mulai bercipratan yang mengenai pembalap kita dari Luca Marini. Dan di tikungan keempat Marini melebar, langsung kita masuk overtaking. And finally Chris Rio take the lead di lap ketiga awal di setengah race lagi. Namun Luca Marini masih terus memberikan percobaan mengovertaking Chris Rio. Hingga sekarang Luca Marini kembali menjadi pimpinan race di Sepang Circuit atau di Malaysian GP. Kembali Rio masuk mengovertaking dan sekarang kita hempaskan lagi Luca Marini di klasemen pengendara. Sementara waktu kita berhasil merajai kembali puncak klasemen. Namun Peko masih sanggup untuk berada dan bertahan di posisi kedua sementara waktu di klasemen. Oke, Marini kembali masuk di inside line. Luca Marini tampil tangguh, selalu memberikan serangan attack yang sangat agresif kepada Chris Rio. Apakah Luca Marini bisa meraih kemenangan di GP Sepang? Kita lihat saja nanti gimana hasilnya, karena sekarang masih dalam lap kelima yang akan kita masuki. Apalagi cuaca semakin tidak menentu. Oke, back straight. Dan saat ini gue rasa waktu yang paling tepat untuk kita masuk ke pit atau mengganti kompon ban cuy. Oke, hati-hati jangan sampai kita memiliki peringatan track limit, karena sangat krusial sekali jika kita memiliki satu peringatan limit, karena jika ada kita bakal kesulitan buat bertarung lagi di baris depan di level 110%. Oke, ini kita agak lambat cuy, sehingga sekarang malah kayak kehilangan waktu nih daripada pembalap lainnya. Ini yang masih gue bingung tuh, di sini kayaknya nggak ada tombol track limiter ya. Maksudnya kayak harusnya tuh ada satu icon khusus atau tombol khusus nih untuk kita masuk ke pit dan langsung ngepencet tombol pit limiter supaya motor kita langsung ngelambat di waktu yang tepat cuy. Karena kalau kita pakai gas manual itu takutnya kita kalau kita gas itu malah kecepatan sehingga kita kena penalti, karena kan batasnya masuk ke pit itu cuma 60 km/h. Nah, sedangkan kalau kita pakai manual itu rawan banget kelebihan batas km/h. Dan apasal lagi kita hari ini malah terlalu lambat sehingga kita malah
langsung di overtaking oleh beberapa pembalap sekaligus dan Espargaro masuk meng-overtaking. Tapi guys, Luca Marini, Fabio Quartararo, Marc Marquez, mereka tetap kekeh bersikeras tidak masuk ke pit loh, dan masih lanjut balapan dengan menggunakan kompon ban kering. Aduh, sangat disayangkan. Gue rasa mereka bakal memiliki suatu hal yang sangat seru sekali, karena dengan kompon slick di cuaca yang semakin parah ini, gue rasa itu sangatlah mustahil buat mereka bisa meraih kemenangan. Ya paling 1 startup lagi kita bakal langsung meng-overtaking mereka semuanya yang berada di depannya menggunakan kompon ban kering cuy. Karena sangat berisiko sekali. Kapan mereka salah gas, mereka bakal langsung high side dan pasti bakal terjatuh. Ya syukur-syukur misalnya motornya masih bisa dipakai lagi. Karena bener aja lo gambar ini Fabio Quartararo terjatuh. Apa gue bilang kan? Syukur-syukur misalnya motor masih bisa dipakai. Nah kalau nggak bisa dipakai ya pasti mereka bakal langsung di NF cuy. Itu pasti. Dan sekarang Marc Marquez take the lead dengan kompon ban slick juga. Luar biasa, berani semua para pembalap menggunakan ban slick di Sepang. Kita aja pakai ban slick kayak takut banget cuy, jujur ya. Ini aja pakai ban intermediate atau ban basah, ini kita aja nggak terlalu berani ngepush cuy. Yang penting selamat aja udah cukup nih di race kali ini. Toh juga ya penting bisa ngedapetin poin cuy. Dan anehnya Pecco Bagnaia yang crash tadi sekarang berada di posisi ke-12. Ini serius Pecco Bagnaia cuy. Ya ampun, gak nyangka bakal sekencang ini performa Pecco Bagnaia. Bahkan sekarang kita langsung dideketin sama Pecco cuy. Karena di gap antara kita sama Alex Rins saja terpaut segini, ini pasti si Pecco Bagnaia masih rapat banget di belakangnya. Yang berarti ya pokoknya kita harus lebih waspada lagi mulai saat ini di lap kelima. Oke, turn 1 hati-hati, entry corner agak melebar, tapi kita berhasil kembali ke racing line tanpa harus terjatuh. Turn kedua masuki, oke melebar lagi, udah mulai mistak, udah mulai kesulitan untuk menikung di cuaca yang semakin basah ini cuy. Oke, Marc Marquez, Luca, oh my goodness man, Espargaro, Pole Espargaro. Dua Espargaro bersaudara mengalami insiden di mana mereka berdua kayaknya tabrakan sehingga mereka langsung crash cuy di depan kita loh. Dan sekarang Maverick kita overtake juga, Fabio Quartararo kita overtaking, Vinales crash, ya ampun pasti ada yang nabrak cuy asli. Oke, sekarang giliran Luca Marini kita overtaking. Ini nih yang so-soan pengen menang pakai ban slick. Ya ampun, nyatanya gagal juga. Udah gue bilang, pakai ban slick di cuaca seperti di Sepang itu sangatlah tidak worth it sekali. Tidak terlalu berefek. Ya kali kalau di Austria masih bisa lah. Di sini ini triknya panjang banget cuy, apalagi agak sulit. Nah sekarang Marquez kita overtake, namun malah terlalu kita memaksa Marquez sehingga Marquez terjatuh dan Pecco Bagnaia masuk di 5 besar. What happened? Pecco Bagnaia dengan Ducati langsung datang menyerang kita. Wah ini kacau sih. Pecco Bagnaia yang crash tadi masih bisa kenceng loh cuy. Gak ada pengaruh sama sekali. Apakah faktor motor baru sehingga Pecco bisa sekenceng ini? Oke, backstride guys, 2 tikungan terakhir, Pecco mulai menyusul dan tarik gas sekuat-kuatnya, sekenceng-kencengnya. Kita mencoba overtaking Pecco Bagnaia di pengereman last corner. Kita langsung saja defend. Oke, hati-hati, agak melebar sepertinya dan Pecco melebar. Kita juga bisa mendefend dan sekarang di SC corner menuju finish line. RHD on, Pecco mengovertake Trio dan menuju finish line. Kita mengejar, namun di finish line kita gagal menyentuh garis finish lebih dulu ketimbang Pecco, dan Pecco meraih kemenangan atas duel kita berdua dan finish di posisi keempat. Dan pada akhirnya Enea Bastian ini ya yang berhasil meraih kemenangan. Ini Enea kuat banget cuy, dengan Desmo GP23 plus dengan motor yang sangat-sangat sudah dipersiapkan, semuanya bisa berjalan mulus. Tapi ini Pecco Bagnaia yang udah crash tadi kok ya masih bisa berada finish di urutan keempat. Ini luar biasa banget. Sementara Jorge Martin Marco Bezzecchi melengkapi zona podium.
dan kita menjadi satu-satunya wakil Yamaha yang berada di 10 besar. Luca Marini di posisi ke-15, Marc Marquez di posisi ke-17. Dan yang di posisi paling akhir ada siapa? Dan ternyata diisi oleh Johan Zarco. Nah, di klasemen ini guys yang paling krusial, kita gagal menggeser Pecco dan Pecco semakin menjauhkan Gio dengan Rizky dengan jarak minus 7 poin. Makin kesini persaingan semakin sulit kita jalani. Apakah di dua terakhir kita bisa kembali membalikan keadaan dari Pecco Bagnaia? Semoga saja. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Garut untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.